Iklan pesta berbau pornografi berjudul Bungkus Night Volume 2. Ini kemudian beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial. Polisi menyebut ini termasuk juga unsur prostitusi dalam pesta ini. Juga sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Apa peranan dari masing-masing orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga sebenarnya apa bungkus night itu dan juga bagaimana ini bisa berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di awal pekan ini? Saya Putri Viola hadir kembali menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bukan cuma itu, kami nanti juga akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana sejauh ini upaya dan juga tindak lanjut dari pemerintah untuk bisa mengatasi penyakit mulut dan kuku yang masih juga melanda hewan-hewan ternak, sapi-sapi yang ada di berbagai wilayah di tanah air. Tapi seperti biasa sebelumnya kami sudah menyiapkan rangkaian kabar-kabar menarik yang akan kami sajikan ke hadapan Anda. Yang pertama saya akan bawa Anda untuk bisa hilang kendali. Sebuah mobil angkutan umum yang sedang diparkir oleh tukang cuci steam mobil terjun ke jurang sedalam 20 meter. Asal Bojonegoro diserang puluhan orang tak dikenal. Sulawesi Selatan melakukan rekayasa jika uang perusahaan yang info lebih lanjut mengenai hal ini dari Kapolsek Woto Ibtu Syahrir. Kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana kronologi peristiwa ini lainnya. Kesal lantaran tidak diterima ingin rujuk kembali oleh sang istri, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Senin dini hari tadi tega menyiramkan air keras kepada mantan istri. Saya dapatkan kronologi peristiwa ini dan juga bagaimana kabar dari para korban sejauh ini. Dari AKP Wito selaku Kapolsek Sukatani. Selamat malam Pak Wito. Mempromosikan pesta berjudul Bungkus Night. Rencananya akan dilangsungkan pada 24 Juni mendatang pukul 7 malam. Apa sebenarnya Bungkus Night ini? Dan polisi saat ini sudah menetapkan 5 orang yang ada di belakang pesta ini sebagai tersangka. Kami akan dapatkan perkembangan terbarunya tapi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Anda sudah melihat tadi bagaimana poster tersebut ataupun iklan tersebut, atau mungkin Anda yang menggunakan media sosial juga sudah sempat membaca. Iklan ini disebarkan melalui media sosial. Partinya memang bukan sembarang party ataupun pesta biasa. Judulnya juga menarik, menggelitik, membuat orang penasaran dan ingin tahu bungkus night. Apa maksudnya bungkus night? Karena yang pasti ini juga bukan bungkus membungkus biasa. Nah, untuk bisa berbicara mengenai hal ini dan juga membahas mengenai hal ini karena polisi memang sudah menetapkan dalam kasus ini, kalau saya tidak salah tadi sudah terakhir ada 5 orang tersangka dan juga sudah menginformasikan bahwa ada unsur dari prostitusi dalam pesta bertajuk Bungkus Night Volume 2. Kalau Volume 2 berarti sudah pernah ada Volume 1. Kabarnya 30 Maret lalu ini merupakan Bungkus Night Volume 1. Untuk bisa berbicara mengenai hal ini di samping saya sudah hadir seorang kriminolog Pak Thomas Sunari. Lebih dalam lagi ada pengamat gaya hidup yang juga bergabung dalam perbincangan kita, Mas Muammar MK. Selamat malam. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Thomas, kemudian juga Mas MK. Kita akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana tempat dari Hamilton Spa ini yang juga menjadi tempat berlangsungnya party ataupun juga pesta Bungkus Night. Rekan kami Ihsan Sahri akan mengabarkan pandangannya. Pak Thomas juga terima kasih. Sama-sama. Baik, dan pemirsa kita akan jeda sejenak bisa melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari para hewan ternak saat ini di tanah air yang memang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sudah seberapa banyak, seberapa meluas penyakit ini kemudian ada dan bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menanganinya sesaat lagi. Penyakit mulut dan kuku ini pertama atau awal-awal merebak di tanah air, kami pernah sajikan tema diskusi ini kepada Anda. Selang beberapa waktu, seiring dengan perkembangan waktu juga, hari ini kami sajikan kembali tema ini karena memang dari segi luasan penyebaran penyakit ini juga semakin meluas. Korbannya hewan ternak sapinya juga semakin bertambah. Bahkan tadi dalam tayangan kami juga menyebut bahwa seakan-akan tak terkendali ini. Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini? Nah, kami akan bawa Anda untuk bisa mengetahui kabar terbaru mengenai hal ini, apalagi menjelang Idul Kurban banyak sekali memang masyarakat yang memang membutuhkan sapi sebagai hewan kurban. Nah, ini kita akan mendapatkan bagaimana kondisi langsung di lapangan, seperti apa keadaan yang dialami oleh para peternak. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Teguh Budiana selaku penasehat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pemirsa, sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari pihak Kementerian Pertanian untuk bisa terlibat juga dalam perbincangan ini, juga untuk bisa menjelaskan bagaimana sejauh ini upaya dari pemerintah untuk bisa menekan laju dari penyakit ini dan juga bagaimana upaya penanganan ataupun juga penyelesaiannya secara maksimal. Tapi memang kebetulan perwakilan dari pihak Kementerian Pertanian belum ada yang bisa untuk ikut bergabung dalam perbincangan ini. Tapi setidaknya hari ini pihak Kementerian Pertanian juga memberikan pengumuman ataupun informasi kepada masyarakat bahwa salah satu upaya untuk bisa menekan laju dari penyakit atau penyebaran penyakit ini adalah dengan melakukan vaksinasi ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga beberapa daerah lainnya tentunya. Pak Teguh, cukup efektifkah kemudian peternak Baik. ganti rugi? Baik, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Epi, tapi kita tunggu semoga memang betul nanti ada ganti rugi diberikan. Pak Teguh, terima kasih sudah berkenan datang memberikan informasinya. Pak Epi juga terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangannya mengenai permasalahan ini. Pemirsa, kami bahwa Anda tuh bisa melihat nilai tukar rupiah juga semakin tertekan atas dolar Amerika. Bahkan kursnya ini per hari ini tadi atau sampai sore tadi hampir menyentuh Rp15.000 saat lagi. Ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini pemirsa. Besok kami akan kembali 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.